Di sebuah kota kecil yang sudah mulai tertelan cahaya modern, ada satu rumah yang malam-malamnya selalu terasa gelap. Meskipun lampu-lampunya menyala terang, rumah itu milik Tono, seorang pria parubaya yang hidup sendirian sejak kedua orang tuanya pergi meninggalkan dunia ini tahun-tahun lalu. Tono bukan pria sembarangan. Karirnya bagus, gaji lebih dari cukup, bahkan tabungannya bisa membuat banyak orang iri. Tapi di balik semua pencapaian itu, ada ruang kosong di hatinya yang tak pernah bisa diisi oleh apapun. Hidupnya hanya berputar di rutinitas. Berangkat kerja pagi-pagi, pulang malam dengan wajah lelah, lalu duduk di ruang tamu sambil menyeruput kopi hitam. Kadang ia menyalakan radio, tapi lagu-lagu lama yang dulu memberi kenangan kini justru membuat hatinya semakin sepi. Malam itu, hujan turun pelan-pelan, memantul di jendela rumah Tono. Lampu-lampu jalan di luar berpendar, menembus kaca dengan cahaya kekuningan. Di kejauhan, suara kendaraan sesekali melintas, tapi segera hilang, menyisakan kesunyian yang makin pekat. Tono menghela nafas panjang. Entah kenapa, sejak kepergian kedua orang tuanya, rumah ini tak pernah lagi terasa hangat. Dindingnya seperti bisu, kursi-kursinya seperti tak punya jiwa. Lalu, tepat saat ia memejamkan mata untuk beristirahat, tiba-tiba listrik padam. Gelap seketika menelan seluruh rumah. Tono terdiam. Sudah kesekian kalinya ini terjadi. Tapi anehnya, hanya rumahnya saja yang gelap. Rumah-rumah tetangga tetap bercahaya seperti biasa. Dalam kegelapan itu, ia tiba-tiba mendengar suara azan dari kejauhan. Suara yang begitu merdu, tenang dan dalam, memecah keheningan malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tono terpaku. Ada rasa aneh yang merambati dadanya. Suara itu seolah memanggil sesuatu yang lama terkubur di dalam hatinya. Sesuatu yang hampir ia lupakan. Rasa damai yang dulu ia rasakan ketika masih kecil, saat ayahnya menggandeng tangannya pergi ke masjid setiap maghrib. Malam itu, Tono tidak bisa tidur. Suara azan yang datang dari kegelapan itu seakan meninggalkan jejak di hatinya. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Besok, aku harus tahu siapa yang mengumandangkan azan itu. Di luar sana, hujan belum reda, tapi di dalam hati Tono seolah ada sesuatu yang perlahan mulai menyala. Pagi itu, Tono berangkat kerja seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Ada semacam rasa ingin tahu yang menggelayut di benaknya sejak semalam. Suara azan dari kejauhan itu masih terngiang-ngiang di telinganya, membuat kopi yang ia teguk pagi ini terasa hambar. Siapa gerangan yang mengumandangkan azan di malam larut seperti itu? Batinnya. Sepulang kerja, bukannya langsung menuju rumah seperti biasa, Tono memutuskan berjalan kaki melewati gang kecil di ujung jalan. Disitulah ia menduga suara itu berasal. Gang itu sempit. Kanan kirinya dipenuhi rumah-rumah tua yang catnya sudah pudar. Ujung gang tampak lebih sunyi, diterangi lampu jalan yang redup seperti hampir kehabisan daya. Di sana, Tono menemukan sebuah masjid kecil. Bangunannya sederhana, cat dindingnya mengelupas, atapnya penuh lumut, dan sebagian gentingnya tampak hilang. Meski begitu,
Dari dalam terdengar suara orang mengaji dengan pelan tapi indah, seolah setiap hurufnya keluar dari hati yang tulus. Seorang lelaki tua dengan sorban putih keluar dari masjid, membawa sapu di tangannya. Langkahnya pelan, wajahnya penuh keriput tapi memancarkan keteduhan. "Assalamualaikum," sapa Tono ragu-ragu. "Waalaikumsalam, Nak," jawab lelaki itu sambil tersenyum. Suaranya serak tapi hangat. Tono mendekat lalu bertanya dengan sopan, "Pak, tadi malam siapa yang ngajar di masjid ini?" Lelaki itu tersenyum lagi, matanya berbinar. "Saya, Nak. Nama saya Pak Hasan. Sudah lama saya azan di sini. Meskipun jamaahnya tak banyak, kadang hanya saya dan 2-3 orang saja." Tono terdiam. Ada rasa haru mendengar jawabannya. Ia membayangkan lelaki renta ini berdiri di tengah malam, mengumandangkan azan dengan suara yang memecah kesunyian, meski mungkin hanya didengar oleh segelintir orang, atau bahkan hanya dirinya sendiri. "Kenapa Bapak tetap azan, walau tak ada orang?" tanya Tono pelan. Pak Hasan memandang masjid tua itu lalu berkata lirih, "Azan bukan hanya untuk memanggil manusia, Nak, tapi juga untuk memanggil hati yang mungkin sedang jauh dari Tuhannya." Kata-kata itu menusuk hati Tono. Ia merasa seperti sedang dipanggil pulang setelah sekian lama tersesat. Di dalam masjid, ia melihat beberapa anak kecil sedang mengaji di bawah cahaya lampu yang redup. Salah satunya seorang anak yatim bernama Alif, melambaikan tangan sambil tersenyum ceria pada Tono. Entah kenapa, hati Tono tiba-tiba terasa hangat, seperti ada cahaya kecil yang menyala di sudut-sudut gelap jiwanya. Keesokan harinya, Tono memutuskan untuk datang lebih awal, bukan untuk kerja, bukan untuk belanja, tapi untuk melihat masjid kecil yang semalam menimbulkan rasa penasaran sekaligus hangat di hatinya. Masjid itu berdiri di ujung gang sempit. Dari dekat, kondisinya ternyata lebih memprihatinkan daripada yang ia lihat semalam. Cat dindingnya sudah banyak mengelupas. Kayu-kayu jendela mulai lapuk dimakan hujan dan waktu. Gentengnya tak beraturan. Beberapa bocor, beberapa hilang. Lantai masjid yang dulu mungkin berwarna putih, kini kusam, penuh bercak air yang menandakan seringnya kebocoran terjadi. Tono berdiri memandang masjid itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa kasihan. Di sisi lain, ia tak mengerti bagaimana masjid sekecil ini bisa bertahan begitu lama. Pak Hasan terlihat di dalam, menyapu lantai yang basah oleh rebesan air hujan semalam. Gerakannya pelan, tangannya bergetar, tapi wajahnya tetap tenang seperti sedang menjalani ibadah. "Assalamualaikum, Pak," sapa Tono sambil masuk. "Waalaikumsalam, Nak Tono," jawab Pak Hasan tersenyum. "Senang sekali lihat Nak Tono datang lagi." Tono melihat ke sudut masjid. Ada beberapa anak kecil duduk bersila, memegang ikrok lusuh. Di antara mereka, Alif yang semalam menyapanya, kini sedang berusaha keras mengeja ayat-ayat pendek dengan suara lantang tapi terbata-bata. Pak Hasan memandang mereka dengan penuh kasih sayang. "Mereka ini anak-anak yatim, Nak Tono. Kadang datang, kadang tidak. Kalau hujan deras, mereka tidak bisa ke sini karena rumah mereka jauh. Tapi kalau cerah, mereka akan berlari-lari masuk, bahkan sebelum saya azan."
Tono tersenyum kecil. Ada sesuatu yang menyentuh di hatinya melihat pemandangan itu. Masjid kecil ini mungkin hampir roboh, tapi semangat di dalamnya masih hidup. "Pak," Tono berkata pelan, "kenapa masjid ini tidak diperbaiki? Saya yakin kalau masyarakat tahu, pasti ada yang mau membantu." Pak Hasan tersenyum samar. "Sudah pernah dicoba, Nak Tono, tapi biaya besar dan orang-orang di sekitar sini kebanyakan hidupnya pas-pasan. Masjid ini seperti rumah tua yang hanya bisa bertahan karena doa-doa di dalamnya." Tono terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia memandang atap yang bolong, tembok yang retak, dan anak-anak yatim yang tetap semangat mengaji di bawahnya. Entah kenapa, ada perasaan bersalah yang tiba-tiba muncul. Ia yang hidup serba cukup, selama ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Sementara di ujung gang ini, ada rumah Allah yang hampir roboh bersama anak-anak yang tak pernah menyerah mencari cahayanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Tono merasakan sesuatu yang lama hilang, keinginan untuk peduli. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Udara dingin menyelimuti kota, seolah menandakan sesuatu yang akan terjadi. Tono duduk di beranda rumahnya sambil memandang ke langit. Entah mengapa, pikirannya terus kembali pada masjid tua di ujung gang dan anak-anak yatim yang kemarin ia lihat. Tepat siang hari, hujan deras turun. Petir menyambar sesekali, membuat suasana semakin suram. Tono memutuskan pergi ke masjid itu, membawa beberapa buku bacaan dan beberapa makanan ringan untuk anak-anak yang mungkin ada di sana. Namun, setibanya di sana, ia terkejut. Hujan deras membuat atap masjid yang sudah lama lapuk bocor parah. Air menetes di berbagai sudut, mengenangi lantai yang kusam. Anak-anak kecil berlarian mencari tempat kering. Sementara Pak Hasan dengan tubuh rentah berusaha memindahkan kitab-kitab agar tidak basah. "Ya Allah," gumam Tono. Hatinya terasa seperti diremas. Tanpa banyak bicara, ia ikut membantu. Mengangkat karpet, memindahkan sajadah, bahkan meminjam ember dari rumah warga sekitar untuk menampung air hujan yang bocor. "Terima kasih, Nak Tono," ucap Pak Hasan dengan suara lemah tapi tulus. "Masjid ini memang sudah lama begini, mungkin sudah waktunya roboh." Tono memandang lelaki tua itu. "Pak Hasan, kalau diperbaiki kira-kira butuh berapa dananya?" Pak Hasan hanya tersenyum samar. "Bukan soal atapnya, Nak. Yang kita butuhkan bukan cuma bangunan yang kuat, tapi hati-hati yang mau meramaikannya. Masjid ini roboh bukan hanya karena hujan, tapi juga karena doa-doa yang makin jarang singgah ke sini." Kata-kata itu membuat Tono terdiam lama. Di tengah suara hujan yang menderu, kalimat Pak Hasan menggema di kepalanya. Masjid ini bukan hanya butuh uang, tapi butuh cinta, butuh orang-orang yang peduli. Sejak hari itu, tanpa banyak bicara, Tono mulai membantu sebisanya. Membelikan cat murah untuk dinding yang kusam, mengganti tikar yang robek, bahkan sesekali membelikan makanan untuk anak-anak yang datang mengaji. Bagi Tono, itu hanyalah pertolongan kecil, tapi di dalam dirinya ia tahu ada sesuatu yang sedang berubah. Ia merasa sedikit demi sedikit rumah yang selama ini gelap di hatinya mulai mendapat cahaya. Beberapa minggu setelah Tono mulai membantu masjid, suasana di sana sedikit demi sedikit mulai berubah. Dinding yang dulu kusam kini tampak lebih bersih. Anak-anak yatim yang mengaji semakin rajin datang. Karena setiap kali selesai belajar, selalu ada makanan kecil yang disiapkan Tono.
Namun, suatu hari datanglah seorang perempuan muda ke masjid itu. Pakaiannya sederhana, jilbabnya lebar, wajahnya tertutup teduh, senyumnya hangat, suaranya lembut saat menyapa anak-anak yang sedang mengaji. "Assalamualaikum," ucapnya dengan suara yang menenangkan. "Waalaikumsalam," jawab Pak Hasan sambil tersenyum lebar. "Oh, ini Jamilah. Dia guru bahasa Inggris di madrasah sebelah. Dia bilang ingin mengajar anak-anak yatim di sini secara sukarela." Jamilah langsung menyapa anak-anak, lalu memperkenalkan dirinya. Tak butuh waktu lama, anak-anak yatim itu langsung menyukainya. Cara mengajarnya penuh semangat, sabar, dan selalu diselingi dengan candaan yang membuat mereka tertawa. Tono yang melihat dari jauh hanya diam, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang tiba-tiba bergerak. Sejak kehilangan kedua orang tuanya, Tono jarang sekali berbicara dengan perempuan. Ia bahkan tak pernah memikirkan soal cinta lagi. Tapi melihat Jamilah berinteraksi dengan anak-anak, ada rasa hangat yang tiba-tiba hadir di dadanya. Suatu sore, ketika semua anak sudah pulang, Jamilah duduk di serambi masjid sambil membereskan buku-buku Iqra. Tono yang baru selesai mengecat dinding mendekat pelan. "Terima kasih sudah mau mengajar di sini," kata Tono singkat. Jamilah menoleh, tersenyum. "Saya yang berterima kasih. Anak-anak ini butuh banyak orang yang baik. Mereka bukan hanya butuh ilmu, tapi juga butuh perhatian." Kalimat itu membuat Tono terdiam. Kata-kata yang sederhana, tapi begitu dalam. Hari-hari berikutnya, Tono dan Jamilah semakin sering bertemu di masjid itu. Awalnya hanya berbicara soal anak-anak yatim dan rencana kegiatan masjid. Tapi perlahan obrolan mereka melebar ke banyak hal. Tentang hidup, tentang kehilangan, bahkan tentang mimpi-mimpi kecil di masa depan. Meski begitu, ada tembok tak terlihat di hati Tono. Ia merasa takut untuk berharap terlalu jauh, takut untuk menyukai seseorang lagi, karena pengalaman hidupnya mengajarkan bahwa kehilangan selalu datang setelah kehangatan. Namun di balik semua itu, Tono tak bisa memungkiri setiap kehadiran Jamilah membuat cahaya di hatinya makin terang. Hujan turun sejak sore, menimpa atap masjid tua yang sudah penuh tambalan. Air menetes di beberapa sudut, meninggalkan suara tik 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 yang memecah keheningan. Di pojok masjid, Pak Hasan terbaring lemas di tikar tipis. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, tapi bibirnya tetap basah oleh zikir. Tono datang membawa termos berisi air hangat. "Pak, minum dulu yuk," suaranya pelan. Pak Hasan tersenyum tipis. "Terima kasih Nak Tono, sepertinya waktuku sudah tak lama." "Jangan bicara begitu Pak," saut Tono cepat. Tapi di dalam hatinya, ia tahu penyakit lelaki tua ini semakin parah. Jamilah duduk di dekat mereka. Matanya sembab. Ia bercerita tentang masa lalu masjid itu. "Dulu, masjid ini dibangun oleh warga desa dengan uang patungan. Ada yang menjual kalungnya, ada yang menjual kambingnya demi masjid ini berdiri. Dan akulah yang memimpin semuanya." Tono terdiam. Ia memandang masjid yang sudah retak dindingnya, lantai yang lembab, lampu minyak yang redup. Lalu terdengar suara kecil memecah keheningan. Itu suara Alif, anak yatim yang selama ini ceria, kini berdoa dengan suara serak. "Ya Allah, kalau kakek Hasan tidak ada lagi, semoga ada yang menjaga masjid ini.
Jangan biarkan rumahmu sepi ya Allah. Tono menunduk. Dadanya sesak. Entah kenapa, doa polos itu menampar batinnya. Air mata yang sudah lama tak jatuh, malam itu akhirnya turun di pipinya. Beberapa hari kemudian, kabar duka itu datang. Pak Hasan meninggal dunia dengan tenang di masjid yang dicintainya. Azan subuh pagi itu dikumandangkan dengan suara lirih oleh seorang pemuda desa. Sementara jenazah Pak Hasan terbaring di sisi masjid. Tono berdiri di antara jamaah. Dadanya bergemuruh. Ada sesuatu yang tak bisa ia biarkan begitu saja. Hari-hari setelah pemakaman, Tono mengambil keputusan besar. Ia menggunakan sebagian tabungannya untuk merenovasi masjid itu. Tidak hanya memperbaiki atap dan dinding, ia membangun rumah tahfidz kecil di sampingnya. Ini semua untuk almarhum Pak Hasan dan doa Alif, katanya pada Jamilah yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Renovasi itu melibatkan banyak orang. Jamilah mengajak para guru sukarelawan. Warga desa membantu dengan gotong royong. Anak-anak yatim menanam bunga di halaman. Masjid yang dulu suram, kini perlahan dipenuhi cahaya dan suara mengaji. Beberapa bulan kemudian, saat masjid baru itu berdiri megah dengan menara kecil di sampingnya, Tono duduk di beranda. Sore itu, Alif mengumandangkan azan dengan suara merdu, menggantikan kakek Hasan. Cahaya lampu masjid menyinari wajah anak-anak yang sedang belajar mengaji. Tono menatap ke langit. Dalam hatinya ia berkata, "Pak Hasan, lihatlah dari sana. Doa Alif terkabul. Cahaya itu kini menyala, bukan hanya di masjid ini, tapi juga di hatiku." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Tono merasa hidupnya tak sunyi lagi.